Tapi yang pasti biar mereka terbuka wawasan nanti untuk apa kandidat yang dijadikan perwakilan ya, biar nanti ada gambaran toh gitu ya. Ya. Oh benar apa yang dikatakan Pak Devri, katakan Pak Ibu Kepala Sekolah bahwa di sana. Sebagai sekolah yang ditetapkan menjadi SMK keunggulan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi pada bidang teknik terbarukan, SMK Negeri 5 Kupang telah dilengkapi dengan fasilitas pendukung yang cukup lengkap. Kepala Sekolah SMK Negeri 5 Kupang, Doktoranda Safira Abineno menjelaskan, selama 1 minggu, pihaknya telah melakukan kegiatan in-house training untuk program Merdeka Belajar yang telah mencapai fase F. Ketua Panitia IHT, Jakobus Borobura juga menjelaskan, dalam kesepakatan bersama bahwa hingga akhirnya kegiatan IHT ada pencapaian yang terkait dengan capaian pembelajaran dan alat tujuan pembelajaran. Ketua Komite SMK Negeri 5 Kupang, Pendeta Nahum Bilaut, juga berharap agar semua stakeholder di SMK Negeri 5 Kupang juga mampu memberikan dukungan serta mendidik siswa agar dapat bersaing di dunia industri yang semakin modern ini. Ketua Keahlian TET, Serci Nenolaka juga keluhkan tentang biaya praktek yang cukup mahal, sehingga banyak orang tua siswa tidak mampu memfasilitasi anaknya. Ditemui secara terpisah, Devriansyah Gustiawan, sebagai guru tamu yang didatangkan langsung dari PT Len Industri Bandung, menjelaskan bahwa kehadirannya di SMK Negeri 5 Kupang untuk memberikan materi tentang budaya dunia kerja industri. Untuk mengetahui seperti apa sih budaya dunia kerja industri itu, ikuti selengkapnya di sini. SMK Negeri 5 Kupang merupakan salah satu sekolah yang melaksanakan program pusat keunggulan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia pada bidang teknik energi terbarukan. Dan kami sudah menjalankan itu sudah tahun ketiga, dimulai daripada pertama tahun 2020 yang dikenal dengan Center for Excellence. Tapi itu kan bahasa Inggris, sehingga di Indonesia kan pusat keunggulan. Kami dibantu dengan sarpras yang sudah cukup lengkap, yang gedungnya megah di luar. Dan karena itu kami juga pada tahun kedua melaksanakan implementasi kurikulum Merdeka Belajar. Kurikulum Merdeka Belajar ini tidak dikenal kelas, tapi dikenal dengan fase. Kami sekarang fase F. Dan kegiatan kami ini, kami in-house training selama seminggu, siswa diliburkan dengan memberikan surat kepada orang tua supaya benar-benar guru mempersiapkan diri dengan baik dan administrasi perangkat untuk melayani siswa melaksanakan implementasi kurikulum Merdeka. Karena masih terjadi miss antara guru untuk pelaksanaan implementasi kurikulum Merdeka Belajar. Karena itu kami IHT ini untuk menyamakan, pahami bersama bahwa kurikulum pembelajaran Merdeka Belajar itu adalah kurikulum pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan dioptimalkan agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi yang dimiliki oleh siswa. SMK 5 ada 9 kompetensi keahlian. SMK 5 seperti ini karena memang dukungan orang tua terhadap sekolah melalui komite sesuai dengan amanat Permendikbud nomor 75 tahun 2016. Dan program komite itu ada, di dalamnya program komite itu mendukung pelaksanaan 8 standar pendidikan yang kami laksanakan di sekolah ini. Dan yang sangat istimewa dan agak lain kali ini, hadir bersama kami mengundang guru tamu dari industri ternama di Indonesia, yaitu PT Len Indonesia Bandung, yang kemarin mengajarkan kepada guru-guru tentang budaya kerja. Dan dilanjutkan kami memanfaatkan peluang yang ada, satu kali mendayung, itu 30 terlewati. Dan
beliau ini juga menurut saya adalah utusan Tuhan, karena orang Jawa apalagi dia di kota besar, di perusahaan besar, dia mau berbagi. Dan saya bilang Rabu pagi baru pulang. Iya, jadi hari ini anak-anak kami undang kelas 12 untuk teknik terbarukan, satu kelas, 2 kelas yang hadir, yang persiapan untuk turun PKL nanti, tetapi guru tamu ini akan untuk berlaku untuk semua jurusan. Karena untuk membiasakan budaya di industri kan tidak didapat di sekolah, nah juga terbatas sehingga perlu, karena kita kurang anak-anak kita di budaya kerja, praktek. Sehingga kadang-kadang kita pun anak-anak ditolak di industri, betul PKL seorang tidak mau karena. Nah, terkait dengan industri terkini saat ini, kelemahan kita, kenapa sampai anak-anak kita sulit diterima pada industri-industri saat ini? Apa penyebabnya? Penyebabnya ada berbagai faktor-faktor budaya kerja. Itu budaya itu secara paripurna, dan kalau industri yang dikatakan industri sesuai amanat kurikulum, NTT kurang industri, Pak. Iya. Industri, dan itu yang membuat kita selama ini mengejar tayang. Yang penting anak-anak itu dapat ijazah. Ijazah, ya. Apa artinya keluar dapat ijazah tidak diterima? Akhirnya anak-anak itu kerja, misalnya dia tamat dari otomotif, dia jual kantong plastik di pasar. Kan tidak sesuai. Memang dia bekerja tapi tidak sesuai dengan kompetensi. Itu kelemahannya, ada budaya kerja. Budaya kerja di dalamnya ada meliputi banyak elemen, disiplin, etika, tata krama, dan faktor-faktor. Bagaimana dengan sumber daya SMK 5 sendiri? Kalau sumber SMK 5 saya pikir sudah memadai, cukup. Hanya budaya juga, etos kerjanya. Etos kerjanya perlu. Ya, butuh penguatan terus-menerus. Ya. Berbicara terkait dengan etos kerja di lingkup tubuh SMK sendiri, ya, Ibu tentu akan mendapat tantangan berat, karena di satu sisi pasti ada yang suka dan ada yang tidak suka. Bagaimana Ibu melihat hal ini? Saya melihat dari analisis SWOT itu adalah kekuatan. Kekuatan untuk saya, dan sebenarnya berbeda itu indah, berbeda itu bagus, berbeda itu baik, supaya saya lebih mempersiapkan, lebih fokus pada tugas kepala sekolah sebagai manajer. Jadi itu berarti bagian yang perlu memang kita harus tidak boleh pisahkan atau tidak boleh diskripsikan, tetapi mungkin ada tahapan-tahapan dan perlakuan menurut aturan yang mengikat kita. Saya mungkin ke Bapak Jack sebagai ketua panitia. Bapak sebagai ketua panitia IHT ya untuk tahun ini. Nah, kalau melihat perkembangan Bapak sebagai panitia, perkembangan para guru sendiri dalam mengikuti IHT kurang lebih 1 minggu ya, bagaimana penyerapannya, seperti apa? Baik, kita sebelum kegiatan IHT dilaksanakan, pada tahapan rapat persiapan itu ada kesepakatan kita dengan pimpinan untuk di saat akhir itu ada hasil yang diperoleh, yaitu terkait dengan capaian pembelajaran, kemudian alur tujuan pembelajaran, modul ajar. Secara keseluruhan saya memantau sampai sejauh ini ada sebagian besar sudah, sebagian kecil yang masih dalam proses, sehingga nanti besok kita rencana saat penutupan album nanti itu ada beberapa dokumen yang sudah siap, itu nanti ditandatangani oleh pimpinan. Jadi kalau kita lihat ini masih ada kekurangan sedikit. Mungkin saya juga memberikan sedikit masukan bahwa kita harus mengakui dulu kita punya kelemahan, bahwa sekolah-sekolah negeri pada umumnya dia kalah bersaing dengan sekolah swasta pada umumnya ya. Tapi saya tidak bilang SMK 5 tidak, tapi pada umumnya. Nah, itu karena saya melihat kedisiplinan. Nah, bagaimana Bapak sebagai panitia melihat kedisiplinan di SMK 5 sendiri? Ada beberapa kiat yang diterapkan oleh pimpinan. Datang mesti pinjer selain tanda tangan manual. Terbaru sekarang adalah kita punya pinjer ini terkoneksi dengan bagian Infocom. Itu cukup membuat efek jerah. Dan trik lain yang dilakukan oleh kepala sekolah itu adalah membacakan setiap rekapan
absen. Print out dari Finger itu dan manual itu ketika beberapa kesempatan diapel, dan itu sangat berefek. Ya. Artinya mulai ada perubahan dalam. Nah, karena kedisiplinan hadir itu juga salah satu faktor. Tapi bagaimana dengan mereka punya disiplin belajar? Karena saya beberapa kali mengikuti dinas kota, SD, SMP terkait disiplin. Sehingga tahun ini mereka juga dilarang libur SMP negeri, SD negerinya. Karena mereka ketinggalan banyak hal. Nah, bagaimana jam-jam yang diatur di sini? Apakah mereka disiplin atau anak sudah di dalam kadang 15 menit, guru masih santai-santai leha-leha? Itu juga salah satu faktor ketinggalan kita. Iya, baik, Pak. Satu hal yang memang barangkali membuat kita kalau bersaing di luar itu adalah lebih kepada budaya kerja itu seperti yang sudah disampaikan Ibu Kepala. Sehingga untuk penyusuan itu terlebih energi terbarukan untuk kali ini di saat kegiatan ini berlangsung, itu kita kemudian mendatangkan narasumber dari PT LEN Persero Bandung yang ini hari juga itu ada pemberlakuan utama. Jadi kita datangkan siswanya dengan para gurunya, guru khusus teknik terbarukan itu kita guru yang lain mengikuti kegiatan yang sudah terjadwalkan, tapi teman-teman yang lain dengan siswa sebagian itu mengikuti materi utama dari PT LEN. Baik, dengan melihat kondisi seperti ini, Bapak sebagai Ketua Komite SMK Negeri 5 Kota Kupang, nah, apa harapan Bapak terkait dengan perubahan kurikulum saat ini? Ya, sebagai perwakilan orang tua kami berharap bahwa anak-anak yang kami titipkan di sini kemudian ketika mereka lepas dari SMK 5, mereka bisa menjadi anak-anak yang bersaing. Ya, menjadi anak-anak yang bersaing di dunia kerja tapi juga di dunia industri. Dan supaya mereka bisa bersaing, maka itu kemudian menjadi tanggung jawab sekolah ini melalui Bapak Ibu guru, tapi juga tidak terlepas dari pimpinan ini. Bagaimana mempersiapkan anak-anak itu selama waktu yang terbatas 3 tahun, ada yang 3 tahun, ada 4 tahun, waktunya terbatas, tapi kemudian mereka ketika sudah tamat dari sekolah ini, mereka juga bisa bersaing, karena akan menjadi hal yang tidak bermanfaat kalau kemudian mereka hanya pegang ijazah, tapi mereka tidak bisa menggunakan keahlian mereka. Pandangan Bapak sebagai Ketua Komite plus tokoh masyarakat, tokoh agama, kalau melihat sistem yang berubah sekarang, apa yang ingin Bapak tekankan agar SMK 5 lebih baik lagi ke depan? Yang perlu Bapak tekankan di sini? Yang pertama bahwa memang supaya bersaing, seperti tadi disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah dan juga Pak Ketua Panitia, bahwa budaya kerja kita khususnya di NTT secara keseluruhan, tapi juga SMK 5 secara khusus mesti disesuaikan dengan apa yang menjadi tuntutan dari dunia kerja dan dunia industri seperti sekarang. Kalau kita tidak menyesuaikan dengan tuntutan dunia kerja dan dunia industri yang seperti sekarang ini, tentu kita tidak akan bisa bersaing. Jadi mau tidak mau kita harus menyesuaikan. Kita tidak bisa bilang ya kami seperti ini dan tidak bisa. Tidak, kita harus bisa menyesuaikan. Sebagai ketua program, apa kendala yang Ibu hadapi saat ini? Kendala kami itu Pak, untuk industri-industri yang bergerak di bidang energi terbarukan di Kupang itu memang masih sedikit Pak. Jadi memang untuk kami program prakeri, program magang itu kami harus bawa anak-anak keluar. Nah, ini tantangan ya? Iya, tantangan. Nah, pada prinsipnya anak-anak mau keluar Pak, tapi kan kalau keluar itu kan butuh biaya Pak. Dan terus terang untuk background anak-anak kami kan latar belakang orang tua kebanyakan petani. Anak-anak mau untuk prakering, dan kita sudah melaksanakan MOU kerjasama dengan beberapa industri level nasional di Bandung, di Surabaya, bahkan Universitas Gajah Mada di pusat energinya juga siap untuk melatih anak-anak kami. Tapi untuk kami bisa sampai di sana itu Pak, kendalanya uang. Kalau diberangkatkan sampai Kupang ke Bandung, satu siswa itu berapa Bu? Kalau satu siswa itu sekitar 4 jutaan. 4 jutaan ya? Iya. Lumayan mahal. Mahal Pak. Ya karena kan
kalau kita ke sana kan tidak 1-2 hari Pak. Nah, Ya minimal itu 4 juta itu sudah beberapa bulan di sana tidak atau? sampai bulan Pak. Kalau pengalaman tahun kemarin bulan Oktober itu kami kerjasama dengan Asosiasi Energi Angin Indonesia. Jadi kami memberangkatkan anak-anak kami untuk dilatih di Cisarua itu salah satu anak perusahaan dari Asosiasi Energi Angin itu sekolah tak bantu untuk tiket pesawat pergi pulang, transport darat, orang tuanya untuk biaya transportasi konsumsi ya Pak. Itu 2.500.000. 2.500.000. Itu pun agak berat Pak. Jadi mereka mintanya 20 orang yang bisa berangkat hanya 5 orang. Karena kita tahu bahwa tantangan SMK depan ini kan berat juga, karena ini siswa ini siap kerja, bukan siap kuliah lagi, bukan sekolah lagi, tapi dia harus siap kerja. Dari Cisarua, Ya. bagaimana dengan perkembangan siswa itu? Yang 5 orang anak yang kami kirim ke Cisarua itu mereka membawa pulang hasil yang cukup baik, predikat cukup baik waktu penutupan dengan kepala sekolah dan wakil kepala sekolah kami ke sana. Memang dari direkturnya sendiri anak-anak ini cukup baik. Awalnya direkturnya bilang waktu awal-awal kami dengar katanya SMK 5 yang mau ke sini agak ragu. Ternyata anak-anak kita memang punya potensi Pak, malah dari 5 orang anak ini karena mereka punya prestasi yang cukup baik di sana. Jadi waktu bulan Juli kemarin Ibu ke Jakarta ketemu direkturnya Pak Chandra, malah itu ada permintaan dari Pak Chandra untuk lulusan terbaik kami itu dikirim ke sana untuk mereka rekrut jadi karyawan mereka menjadi instruktur Pak di energi angin. Jadi Karena anak-anak kami ke sana memang menoreh prestasi yang cukup baik. Bagaimana dengan budaya? Tentu budaya kita berbeda dengan budaya mereka di Jawa. Bagaimana Ibu bisa melihat anak-anak kita bisa menyelesaikan? Anak-anak kami yang yang kami kirim ini memang kami pilih yang terbaik Pak. Jadi ketika ke sana mereka cukup bisa menyelesaikan. Dan budaya kerja di sana itu yang mereka bawa pulang. Ini malah kita persiapkan mereka untuk dari PT LEN, kebetulan dari perwakilan dari PT LEN-nya sendiri ke sini hari ini bersama mereka. Kita persiapkan untuk kami kirim ke PT LEN Pak. Baik. Terkait dengan komunikasi biaya tadi dikeluhkan bahwa memang memberangkatkan anak-anak ke Jawa itu cukup mahal, satu anak berapa juta. Bagaimana penyampaian jawaban Ibu saat menyampaikan ini ke dinas? Ini kan kami di bawah dinas, tetapi semua sumber pembiayaan dari sekolah. Dari sekolah. Sehingga kami dari sekolah lewat komite siswa yang direkrut, orang tuanya kami rapat bersama untuk menyepakati pembiayaan. Sehingga pada prinsipnya orang tua mendukung, kuncinya adalah bagaimana komunikasi yang baik dengan orang tua. Ya. Karena misalnya tiket dari sekolah memberikan reward dari uang orang tua juga, bagaimana kita manage untuk bisa kembalikan lagi. Perkenalkan, nama saya Frian Sagustiawan dari PT LEN Industri Persero Bandung. Saya hari ini mengadakan kegiatan IHT untuk guru dan guru tamu untuk siswa-siswa SMKN Negeri 5 Kupang, khususnya di bidang energi baru terbarukan. Kegiatan 2 hari ini sangat berkesan bagi saya karena saya melihat semangat dari kepala sekolah khususnya untuk memajukan SMKN Negeri 5 Kupang untuk sejajar dengan SMK-SMK lain ya, khususnya dengan yang di Pulau Jawa. Saya sendiri hari ini menyampaikan terkait budaya kerja industri dan juga terkait entrepreneurship kepada anak-anak, bagaimana mereka untuk mengimplementasikan budaya kerja di industri dan juga untuk mereka bisa mengetahui peluang ke depan untuk jurusan mereka sehingga mereka mempunyai wawasan lebih luas. Saya sangat berterima kasih atas undangan ini dan semoga kita dari PT LEN bisa lebih banyak membantu ya terutama untuk pengembangan potensi SDM SMK baik untuk siswa maupun guru. Ya semoga juga beberapa rencana ke depan yang akan dilakukan bersama bisa terwujud sehingga nanti bisa terlihatlah hasilnya ke depan. Bapak sebagai guru tamu dari perusahaan untuk adik-adik kita yang di Kupang. Bagaimana dalam perjalanan ini Bapak melihat apa yang perlu dirubah atau apa yang harus diperbaiki agar adik-adik kita yang dari NTT bisa bersaing dengan saudara-saudara kita yang ada di Jawa?
Memang kalau saya lihat yang paling harus diutamakan itu adalah culture ya, budaya kita. Karena di sini saya lihat masih banyak hal yang memang mereka merasa itu tidak penting, tapi sebenarnya bagi kita di industri itu hal penting. Contoh, masuk pagi, tepat waktu, ketika mulai memang jam 8 ya jam 8. Dan di sini masih saya lihat ya, atau berpakaian, saya berpakaian. Tapi ya saya lihat ini tidak akan sulit ya, sehingga karena dengan kita sudah menyampaikan, bahkan di kepala sekolah pun merasakan langsung culture di industri kami, saya rasa ini akan ditindaklanjuti yang lebih baik ke depan untuk perkembangan anak-anak. Memang secara kompetensi pun kita juga sudah membantu nanti ke depan untuk kurikulum ya, kurikulum Merdeka Belajar itu biar ada kolaborasi masukan dari industri. Ya semoga ini bisa terimplementasikan segera. Jadi setelah melakukan, apakah dari perusahaan Bapak sudah siap menerima anak-anak kita untuk bisa lakukan kegiatan kayak praktek di sana? Oke, dalam kegiatan 2 hari ini saya tadi kesepakatan dengan kepala sekolah untuk coba men-trial kegiatan kerja praktek untuk anak-anak di Bandung langsung. Tapi saya minta juga ya yang terbaik sekali lah, secara attitude maupun secara teknisnya ya. Dan kita pun membuka untuk kerja praktek langsung kalau memang mereka ingin kita ada perusahaan, ada kantor di Elupa, di PLTS di Memafe, itu kita juga terbuka kalau memang mau kerja praktek. Tapi yang pasti biar mereka terbuka wawasan nanti untuk kandidat yang dijadikan perwakilan ya, biar nanti ada gambaran toh gitu ya. Oh benar apa yang dikatakan Pak Devri, katakan Pak Ibu Kepala Sekolah bahwa di sana harus seperti ini, seperti itu. Terima kasih banyak Bu buat waktunya. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Terima kasih, selamat sore. Salam sehat, SMK bisa, SMK hebat. Amin.